Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa menghadiri kajian tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk jalan menuju surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-38. Udah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. Al-A'raf, mohon maaf, Al-A'raf. Udah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم
قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون Ya, 2 ayat. Sebelum saya bahas, saya baca sendiri. Mohon disimak sambil mengikuti pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم
آتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أخراهم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون قال ادخلوا في Allah berkata udkhulu fi masuklah kalian kemana? Finnar. Narnya itu di situ apa? Di neraka. Masuklah di dalam umat-umat yang telah berlalu sebelum kalian, yang mereka minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Masuknya kemana? Finnar, dalam api neraka. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Ketika umat itu masuk, la'anat ukhtaha, maka ia pun melaknat saudara-saudaranya yang ada di neraka, mengutuk. Hatta idad daraku fiha jami'a, hatta sehingga idad daraku fiha jami'an, ketika mereka berkumpul di dalam neraka tersebut semuanya, qalat ukhrahum liulahum, maka berkatalah orang yang lebih dahuluan, orang yang akhir, jadi berkata orang yang akhir masuk ke neraka kepada orang-orang yang duluan. Apa kata yang akhir kepada orang yang duluan masuk neraka? Rabbana, wahai Rabb kami, haula'i, mereka itu adalah orang-orang yang adalluna, mereka telah menyesatkan kami. Fa'atihim azaban dhi'fam minan nar. Fa'atihim, maka berikanlah kepada mereka azaban, azab, siksa, dhi'fan, berkali lipat, minan nar, dari api neraka. Jadi azabnya berlipat ganda maksudnya. Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Maka Allah mengatakan likullin, masing-masing akan mendapatkan dhi'fun, siksa yang berlipat ganda, walakin la ta'lamun, dan akan tetapi kalian tidak mengetahui. Wa qalat ulahum li ukhrahum, maka berkatalah orang yang awalan kepada orang yang belakangan, orang yang duluan kepada orang yang apa? Belakangan masuk neraka. Apa kata orang yang duluan masuk neraka? Fama kana lakum alaina min fadlin, maka tidaklah untuk kalian memiliki keutamaan alaina, dibandingkan dengan kami. Artinya apa? Fama kana lakum alaina min fadlin, maka tidaklah untuk kalian atas kami punya keutamaan. Fadzuqul azab, maka rasakanlah azab, bima kuntum taksibun, dengan apa yang kalian pernah kerjakan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ayat ini memberitahukan, dalam Al-Quran ini Allah SWT memberitahukan tentang perihal orang-orang musyrik yang mereka mengada-ngada atas nama Allah, dan mereka pun berbohong dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT katakan udkhulu fi umamin, masuklah kalian pada umat, masuk golongan satu umat yang telah berlalu sebelum kalian.
Sebelum kalian ada umat, maka masuk bareng-bareng ke satu tempat. Yang umat sebelum kalian itu adalah umat yang kafir. Jadi apa? Bareng-bareng masuk ke neraka orang kafir. Dan umat tersebut minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan manusia. Kemana masuknya? Finnar, ke dalam api neraka. Kemudian kullama dakhalat ummatun, ketika umat tersebut yang belakangan masuk, maka la'anat ukhtaha, dia pun melaknat saudara-saudaranya yang ada di neraka sebelumnya. Jadi udah duluan masuk neraka, maka dia melaknat. Kalau bahasa kita ini gara-gara inti nih, anda masuk neraka juga gitu. Kata apa? Yang belakangan masuk. Gara-gara inti nih. Jadi apa? Mereka melaknat, mereka kutuk gitu. Mereka caci maki. Dan ayat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum li ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Kemudian pada hari kiamat nanti, jadi suasana hari kiamat, sebagian kalian dengan sebagiannya saling mengingkari, dan sebagian kalian dengan yang lainnya juga saling mengutuk, saling melaknat. Mereka saling mengingkari, saya nggak pernah ngikut dia, padahal dia ngikut. Saya nggak pernah ikut, padahal ngikut. Itu saling mengingkari, ya. Saling apa? Mengingkari, dan masing-masing saling apa? Mengutuk, saling menyalahkan. Ya. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti dalam berbuat dosa, di dalam melakukan kesyirikan, ingatlah ketika orang-orang yang diikuti di dalam melakukan apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri. Enggak mau tanggung jawab maksudnya. Minal ladzina taba'u, berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, yang mereka pernah mengikuti apa yang diajarkan oleh orang-orang yang sebelumnya, yang mengajarkan tentang kesyirikan, kekufuran. Wara'awul adzab, dan mereka pun melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan putuslah sebab-sebab itu. Wa qala alladzina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang ikut, yang pernah mengikuti orang-orang yang melakukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lau anna lana karratan, kalaulah kami bisa kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka, enggak mau ikut dia lagi deh. Kalau kami bisa balik ke dunia nih, saya tidak akan ikut dia, tidak mau mengikut kekufuran dia, tidak mau ikut kesyirikan dia yang pernah mereka lakukan. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka juga berlepas diri dari kami. Sebagaimana mereka apa? Berlepas diri, enggak mau tanggung jawab. Di akhirat enggak mau tanggung jawab itu. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Begitulah kata Allah SWT, Allah perlihatkan amal-amal mereka. Jadi di dunia nanti Allah perlihatkan amal-amal mereka hasaratin alaihim. Mereka akan rugi. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidaklah bisa keluar dari neraka. Jadi kalau udah masuk neraka enggak bisa keluar lagi. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang kita baca juga menjelaskan ketika orang-orang yang belakangan masuk neraka diperintahkan untuk masuk ke neraka, ternyata di sana ada orang-orang yang duluan masuk neraka yang pernah mengajarkan kesyirikan, mengajarkan kekufuran, yang pernah dia ikuti. Maka ketika masuk, kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha, ketika umat itu masuk, dia pun mengutuk orang-orang yang pernah duluan masuk neraka ini, yang pernah mengajarkan mereka apa? Di dunia. Jamaah sekalian, kenapa orang-orang yang duluan masuk? Karena mereka lebih besar dosanya ketimbang orang yang belakangan. Ya, jadi orang yang duluan masuk neraka itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Dosanya. Kenapa? Karena mereka mengajarkan perbuatan dosa, mengajarkan perbuatan syirik, mengajarkan kekufuran, sehingga mereka masuk lebih dahuluan. Maka mereka pun, orang-orang yang masuk belakangan, mereka
kalau bahasa kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka dulu ngikut mereka tuh yang masuk duluan di neraka. Sementara li'annahum humul ladzina adalluhum. Sementara mereka menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang masuk belakangan tadi melihat orang-orang yang masuk neraka duluan mengatakan Rabbana haula'i adalluna, wahai Rabb kami, mereka itu pernah menyesatkan kami waktu di dunia. Oleh karena itu fa'atihim adzaban di'fan minan nar. Berikanlah kepada mereka siksa yang berlipat ganda di api neraka ini. Jadi kenapa? Karena saya masuk neraka ini gara-gara dia. Kalau saya mendapatkan siksa 10, maka dia berlipat ganda, lebih dari 10 gitu. Karena gara-gara dialah saya bisa masuk neraka. Karena mereka telah menyesatkan kami. Ad'if alaihimul uqubah. Jadi berilah lipat ganda siksa untuk mereka. Nah, ayat ini juga sama dengan ayat yang lain di mana Allah SWT menyebutkan yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibulak-balikan di api neraka. Jadi nanti di api neraka Allah akan bulak-balikan wajah manusia, dibakar. Tahu gak sate kambing guling? Kambing guling kan kalau dibakar begitu aja nggak rata kan? Maka kadang-kadang apa? Dibulak-balik tuh, biar rata semuanya. Nah, itu manusia gitu nanti di api neraka, diguling, biar rata semuanya dapat apa? Kena api. Ya, maka apa? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana wajah-wajah mereka akan dibulak-balikan di api neraka untuk bisa mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna, dan mereka mengatakan ya laitana, wah celaka kami, kata mereka. Ata'nallah, coba dulu kami taati Allah. Wa ata'nar rasul, dan kami taati Rasul. Coba dulu waktu saya hidup di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa qalu, mereka pun mengatakan Rabbana inna ata'na sadatana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin kami. Saya masuk ke neraka ini gara-gara pemimpin kami nih, yang mimpin kami di dunia. Mereka mengajak kami dalam kesesatan. Wa kubara'ana, dan mereka juga gara-gara pembesar kami. Gara-gara apa? Pembesar kami, gara-gara pejabat kami. Fa'adalluna sabila, sementara mereka menyesatkan kami dari jalan Engkau ya Allah. Jadi orang-orang seperti ini ngadu pada Allah, ya Allah, kami di dunia telah mentaati para pemimpin kami, para pembesar kami, para leader kami. Fa'adalluna sabila, sementara ketika kami ikuti mereka, mereka menyesatkan kami dari jalan Engkau ya Allah. Oleh karena itu Rabbana atihim di'faini minal azab, wahai Rabb kami, berilah kepada mereka azab 2 kali lipat. Jadi berilah kepada mereka azab 2 kali lipat, wal anhum la'nan kabira, dan kutuk mereka dengan seberat-beratnya, dengan sebesar-besarnya. Jadi azabnya itu apa? 2 kali lipat, dan kutukannya juga kutukan yang sebesar-besarnya. Jadi orang di sana apa? Saling salah menyalahkan. Kemudian kata Allah SWT, qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya bagi setiap orang nanti akan mendapatkan siksa yang berlipat ganda. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak tahu. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzab bima kanu yufsidun. Orang-orang yang kafir wa saddu an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Udah kafir, lalu mereka juga menghalangi orang untuk berbuat baik. Menghalangi orang untuk berada di jalan Allah SWT, dihalang-halangin. Maka orang yang seperti ini, kata Allah SWT, zidnahum adzaban, kami akan tambahkan mereka adabnya. Udah dapat adab, ditambahin lagi. Fauqal adab, bahkan di atas adab rata-rata. Di atas azab rata-rata. Udah dapat azab, ditambahin, dan azabnya pun di atas rata-rata. Siksanya itu, pedihnya, sakitnya. Kenapa? Bima kanu yufsidun, dengan sebab mereka sudah melakukan kerusakan.
Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma asqalihim. Dan sungguh nanti mereka akan menanggung beban dosa mereka dan beban dosa orang lain. Jadi nanti ada orang di akhirat udah menanggung beban dosa sendiri, juga menanggung dosa beban orang lain. Dosanya udah banyak, ditanggung lagi dosa orang lain yang juga banyak. Jadi mereka akan tanggung. Wala yus'alunna yaumal qiyamah. Dan sungguh itu akan ditanya pada hari kiamat amma kanu yaftarun, dengan sebab apa yang pernah mereka lakukan untuk mengada-ngada atas nama Allah. Jamaah sekalian, kemudian orang-orang yang lebih dahuluan masuk ke neraka mengatakan kepada orang yang belakangan, fama kana lakum alaina min fadlin. Ente itu tidak memiliki kelebihan dari kami gitu. Artinya apa? Kita sama-sama sesat gitu. Faqad dalaltum kama dalalna. Kalian sesat, kami juga sesat. Jadi kita sama-sama sesat. Kalau udah di sini enggak bisa apa? Saling salah menyalahkan. Itu kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Jadi di mana ketika di depan pintu api neraka Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan berkhutbah. Jadi depan pintu api neraka nih, maka setan berkhutbah. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan berkatalah setan ketika selesai sudah urusannya, di mana orang kafir dimasukkan ke dalam api neraka, orang mukmin yang berdosa juga dimasukkan ke dalam api neraka, orang-orang mukmin masuk ke dalam surga. Maka setan mengatakan kepada mereka, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah berjanji untuk kalian dan janji Allah benar. Sedangkan apa? Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan saya pun berjanji dulu waktu di dunia dan saya ingkari janji saya. Dengan godaan-godaan setan apa? Diingkari. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Dan tidaklah untuk saya ketika mengajak kalian itu ada pengetahuan. Illa an da'autukum, kecuali saya cuma ngajak-ngajak kalian. Fastajabtum li, kalian ikutin saya, padahal saya ngomong doang gitu. Enggak ada pengetahuan waktu di dunia, cuma ngajak-ngajak doang untuk kesesatan gitu. Enak nih ngajak ini enak kerjain ini nih. Cuma apa? Cuma ngajak-ngajak doang. Tapi saya tidak punya apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin, saya tidak punya ilmu tentang ini. Dan saya ajak-ajak kalian, fastajabtum li. Kalian ikuti saya waktu di dunia itu. Oleh karena itu, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian caci saya. Jangan kalian cercak saya di sini nih waktu di akhirat nanti, jangan kalian caci maki saya, jangan celak saya, jangan salah-salahin saya. Walumu anfusakum, cacilah diri sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Saat inilah saya tidak akan bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong saya. Jadi kata setan ketika dia berkhutbah di depan pintu api neraka, Allah Subhanahu wa taala berjanji dan Allah janjinya benar. Sedangkan aku wa wa'antukum fa akhlaftukum. Saya berjanji kepada kalian dan saya ingkari janji tersebut. Di dunia udah kerjain aja nanti akan masuk surga, padahal enggak, janjinya ingkar. Dan apa yang saya sampaikan juga bukan dari keilmuan saya yang saya tidak punya pengetahuan gitu. Tapi ente ikutin. Oleh karena itu sekarang ini fala talumuni wala talumuni walumu anfusakum. Sekarang ini cacilah jangan kalian caci maki saya. Jangan kalian cercak saya, jangan kalian nyala-nyalahin saya. Walumu anfusakum, cacilah diri kalian sendiri. Celaklah diri kalian sendiri gitu. Jangan Jangan caci maki saya. Salah ente, kenapa ente waktu itu ngikutin saya kan gitu. Ma ana bimisrihikum
Wa ma antum bimusrikhi. Saya pada saat ini saya tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong saya. Wa ma antum bimusrikhikum. Jadi saya tidak bisa menolong kalian. Ma ana bimusrikhi. Saya tidak bisa menolong diri saya sendiri dan kalian juga tidak bisa menolong diri kalian sendiri. Jadi setan tidak bisa menolong dirinya sendiri dan manusia yang ngikutin juga tidak bisa menolong dirinya sendiri gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah nanti di hari kiamat mereka saling salah menyalahkan, saling caci mencaci. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'an wala billadzi baina yadayhi. Walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dinil qaul yaqulu alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, berkatalah orang-orang kafir, lan nu'mina bihadzal qur'an wala billadzi baina yadayhi. Kami tidak akan pernah beriman dengan Quran ini pada waktu di dunia nih. Kata orang kafir, Pak, kami tidak akan pernah beriman kepada Quran ini dan tidak juga kepada apa yang dihadapkan kalian, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Walau tara idz zalimun, kalaulah kalian melihat bagaimana orang-orang zalim mauqufuna 'inda rabbihim, ketika mereka berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yarju ba'dhum ila ba'dinil qaul. Sebagian mereka dengan sebagainya kembali dengan ucapan mereka. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru. Orang-orang yang dianggap lemah akan berkata kepada orang-orang yang sombong. Apa kata orang yang lemah? Yang selalu diajak-ajak terus. Laula antum lakunna mu'minin. Kalaulah enggak ada ente nih, saya akan jadi orang mukmin. Ini gara-gara ente nih saya jadi apa? Kafir kepada Allah itu. Jadi orang yang lemah, yang gampang diajak-ajak oleh setan, mereka adalah orang lemah, akan berkata kepada orang yang sombong, yang merasa sok, gitu kan? Orang-orang kafir, apa kata mereka? Laula antum lakunna mu'minin. Kalaulah nggak ada kalian nih, kami akan beriman. Gara-gara ente nih jadi saya apa? Kafir gitu. Maka dijawab oleh orang-orang yang sombong. Qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu. Berkatalah orang-orang yang sombong kepada orang-orang yang dianggap lemah. Anahnu sadatnakum anil huda. Apakah kami menghalang-halangi kamu dari petunjuk? Emang aneh menghalangi kalian dari petunjuk? Kata dia. Ba'da idz ja'akum, padahal setelah itu datang pada kalian petunjuk. Bukankah petunjuk udah datang sama kalian? Kenapa nggak mau ikutin gitu? Dan saya tidak menghalang-halangi. Gitu. Ini kata apa? Orang-orang sombong. Bal kuntum mujrimin. Bahkan kalian adalah orang-orang yang berdosa. Jadi begitulah nanti di hari kiamat. Jadi orang-orang yang sombong, siapa yang sombong? Orang yang batarul haq, yang tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Allah. Yang kedua adalah wa ghamtun nas, orang yang mengicilkan manusia, yaitu orang-orang yang kufur. Kenapa? Karena mereka menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, menolak Al-Quran, menolak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka berarti kan kufur. Kemudian mereka juga mengecilkan orang. Sementara orang-orang lemah iman mengikuti mereka. Sehingga orang-orang yang lemah imannya mengatakan kepada mereka, nanti di akhirat, kalau nggak ada ente nih, lakunna mu'minin. Saya kami udah beriman waktu itu. Ini gara-gara ente maka saya apa? Tidak beriman. Maka orang-orang sombong pun mengatakan, anahnu sadarnakum anil huda. Apakah kami menghalang-halangi kalian dari jalan Allah, dari petunjuk Allah? Ba'da idz ja'akum, sesudah datang kepada kalian petunjuk Allah. Artinya apa? Saya tidak menghalangi kalian. Bukankah petunjuk Allah sudah datang pada kalian? Kenapa ente nggak mengikut? Gitu. Jadi main salah-salahan. Bal kuntum mujrimin. Bahkan kalian adalah orang-orang yang berdosa besar. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana penyesalan orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdosa besar nanti di akhirat, yang tentunya tidak mungkin mereka akan bisa kembali ke dunia. Maka oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mumpung kita masih hidup di dunia, mari kita mencari kebenaran, kita belajar Al-Quran, kita ikuti Al-Quran.
Jadi jangan sampai kita acuh terhadap kajian Al-Quran. Karena banyak orang yang belagak sok pinter. Kenapa saya katakan sok pinter? Karena mereka tidak mau belajar Al-Quran. Ketika ada kajian Al-Quran, mereka belagak gak tahu. Mereka belagak gak dengar. Seakan-akan mereka sudah tahu gitu. Dan sudah benar. Tapi kalau disuruh baca, belum tentu benar bacaannya gitu. Mau tahu, jorokin aja jadi imam deh gitu. Betul gak bacaannya gitu. Kalau bahasa kita, jorokin jadi imam, bacaannya bener gak gitu. Tapi gak mau belajar gitu. Jadi gak mau, tapi kalau disuruh jadi imam mau gitu. Ketika disuruh baca, bacaannya lepotan kalau orang tua bilang. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu harus dipelajari. Gak bisa ilmu itu dengan simsalabim. Tadi juga dapat ilmu, enggak. Harus duduk belajar, ngaji, face to face. Ya. Dan yang terbaik, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi majlis Al-Quran itu adalah majlis yang terbaik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah. Orang yang membaca Al-Quran dalam setiap satu huruf, satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan 10 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan Al-Quran akan memberikan kepada kita jalan yang lurus. Inna hadzal Quran yahdi lilladzi hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk yang lurus. Jadi kalau kita ingin jalan yang lurus, belajarlah Al-Quran. Apa yang maksud dengan jalan yang lurus? Jalan menuju surga. Jalan menuju surga apa? Lurus. Bukan Ustaz, tol juga jalannya lurus tol. Bukan itu maksudnya, itu jalan raya gitu ya. Ini jalan Ustaz, jalan menuju surga dengan cara kita melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu jalan yang lurus. Kenapa belajar Al-Quran? Karena ketika orang belajar Al-Quran di dalam masjid apalagi, maka di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan malaikat. Dan kita didoakan oleh para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketenangan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunal kitab wa yatadarasunahu illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu man indah. Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, tidaklah satu kaum mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Maksudnya apa? Di masjid. Ngapain di masjid? Yatlunal kitab, mereka membaca Alkitab Al-Quran. Makanya kita baca. Sengaja kita baca, bukan hanya ngaji, nguping, tapi kita baca gitu. Habis dibaca, wa yatadarasunahu, mereka juga mempelajari isi Al-Quran. Maka kata Rasulullah, illa hafathumul malaikah. Kecuali malaikat mengelilingi mereka. Ngapain? Mendoakan mereka yang belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat kepadanya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan mereka pun diberikan ketenangan. Bahkan kata Rasulullah, wa dzakarallahu man indah. Allah sebut-sebut di hadapan malaikat dengan bangganya hambanya yang sedang melaksanakan belajar Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah al-muta'abbad bitilawatihi, yang ketika kita bacanya itu menjadi sebuah ibadah. Tidak ada bacaan yang menjadi ibadah kecuali ketika kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca HP, itu nggak jadi ibadah. Kita membaca Instagram, Facebook, nggak jadi ibadah, WA. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, ibadah. Satu huruf, satu kebajikan. Itu dihitung oleh Allah, satu huruf, satu kebajikan. Maka oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, jangan kita tinggalkan untuk belajar Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran menjadi pedoman hidup kita? Yang kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnat rasulih, aku telah tinggalkan kepada kalian 2 pusaka yang kalau kalian berpegang kepada 2 pusaka tersebut, lan tadillu, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Apa itu? Kitaballah Al-Quran wa sunnat rasulih, dan sunnah Rasul, hadis.
Jadi di samping kita belajar Al-Quran, kita juga harus belajar hadis. Nah sekarang ini orang jarang menggandrungi belajar Al-Quran dengan memahaminya. Padahal kita diperintahkan untuk mentadabburkan. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa kalian tidak mau mentadabburkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau jangan-jangan hati kalian sudah tertutup terhadap Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa mentadabburkan Al-Quran kalau kita tidak bisa memahami Al-Quran? Kan orang bisa mentadabburkan Al-Quran itu kalau dia paham. Dan untuk bisa memahami itu harus belajar tafsir. Tafsir Al-Quran. Bukan hanya terjemahan. Karena kalau terjemahan itu hanya sekedar mentranslate dari satu bahasa ke bahasa. Tapi kalau yang namanya tafsir, asyarhu wal bayan, menjelaskan dari sisi apa saja, dari sisi bahasanya, dari sisi sababun nuzulnya, dari sisi di mana ayat yang lain menjelaskan tentang ayat ini, atau dari sisi hadisnya, bagaimana hadis menjelaskan ayat ini. Dan itu pernah kita belajar, bagaimana tafsir Al-Quran bil Quran, Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran itu sendiri, tafsir Quran bis sunnah, Al-Quran dijelaskan dengan sunnah hadis, tafsirul Quran bil atharis sahabah wat tabi'in, tafsir Al-Quran dijelaskan dengan pendapatnya para sahabat dan tabi'in. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana mungkin Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup kalau dia tidak kita pahami? Dan bagaimana mungkin Al-Quran nanti bisa menjadi syafaat kita di hari kiamat kalau kita tidak peduli terhadap Al-Quran? Jadi bagaimana Al-Quran nanti di hari kiamat bisa menjadi syafaat, memberikan pertolongan kepada kita kalau seseorang tidak peduli terhadap Al-Quran? Jangankan dia mau belajar Al-Quran, bacanya enggak, apalagi belajarnya gitu. Nah oleh karena itulah tidak cukup kita hanya belajar baca saja. Jangan sampai mulai dari dulu, dari SD sampai umur 80 tahun masih belajar baca aja. Sementara Al-Quran enggak dipaham-pahamin gitu. Betul, kita belajar baca juga jadi ibadah, tapi kan kita bukan hanya sebatas itu saja. Kita juga mau melihat bagaimana isi Al-Quran. Jadi kalau kata para ulama, semakin kita mendalami Al-Quran, semakin kita kepengen tahu apa sih isi Al-Quran. Seperti orang yang berenang dalam satu laut yang begitu dalam dan luas, dia berenang, semakin dia mendalami laut, semakin dia akan mendapatkan barang-barang berharga yang ada di dalam laut. Nah begitu juga ketika kita semakin mendalami mempelajari Al-Quran, maka kita akan semakin mendapatkan barang-barang yang berharga dalam Al-Quran. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian, udah isya? Belum ya? Jadi jangan sampai kita tinggalkan belajar Al-Quran. Karena banyak orang yang ngaku bisa baca, tapi ketika kita cek bacanya nggak bisa. Banyak orang yang ngaku muslim, tapi ketika disuruh baca Al-Quran, lepotan bacanya. Nggak kenal panjang dan pendeknya. Kadang-kadang yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Jadi harus kita semangat untuk belajar Al-Quran. Apalagi kita nih, yang sudah usianya senja kalau bahasa kita, 50 tahun ke atas. Kayaknya 50 tahun ke atas kayaknya rata-rata ya. Apalagi untuk apa? Bekal kita. Hidup di dunia itu nggak lama. Berapa banyak saudara-saudara kita yang duluan kemarin itu di daerah situ 2 hari itu 2 orang, sehari besoknya lagi. Gitu. Artinya apa? Dengan adanya kematian itu kan mengingatkan kita bahwa suatu waktu kita juga akan begitu. Tapi bukan hanya sekedar ingat mati, bagaimana bekal mati itu sendiri. Karena kalau kita meninggal tanpa bawa bekal amal, maka nanti di akhirat apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak dengan kita mempelajari Al-Qur'an, mudah-mudahan Al-Qur'an bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Dan dengan kita mempelajari Al-Qur'an, maka Allah berikan petunjuk kita hidup di dunia ini sehingga kita hidup dalam keadaan lurus dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.